Ya, pemirsa, baru saja selesai fokus group discussion yang diadakan oleh Divisi Humas Polri di Polres Serdang Bedagai. Dan tadi suasana seru banget, banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk melakukan sesi tanya jawab. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber Ustadz Nasir Abbas yang tadi memberikan bagaimana pengalamannya dia terpapar terorisme hingga akhirnya kemudian menemukan titik balik dan kemudian berbagi pengalamannya melalui forum-forum seperti FGD yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasir Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak, tadi saya perhatiin ya beberapa peserta diskusi, terutama anak-anak muda, mereka begitu sangat tertarik ya bahwa ternyata seperti ini cara kerjanya terorisme. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit pentingnya FGD ini, acara seperti ini dilakukan terutama buat mereka nih, karena mereka saya yakin pada saat mereka lahir ataupun mereka masih kecil-kecil, mereka baru kali ini mendengar cerita yang tadi dibagikan oleh Ustadz. Iya, ini sangat penting sekali karena terorisme ini juga bisa melibatkan para remaja. Dan mereka juga direkrut oleh kelompok-kelompok teror. Kelompok teror ini mentargetkan anak-anak seumuran SMA, mahasiswa yang kemudian diharap menjadi pelanjut gerakan mereka. Oleh karena itu dengan pembekalan yang kita berikan ini supaya anak-anak remaja, anak-anak sekolah bisa terbuka pikiran ternyata ini ada dan ada potensi mereka bisa direkrut. Maka dengan bekal yang diberikan mereka lebih berwaspada, ya. Ada step-step, ada langkah-langkah sebelum kemudian mereka terlibat lebih dalam. Nah, Ustadz mungkin ada masukan ataupun pesan kepada anak-anak muda kita nih, terutama mereka yang karena mereka tidak mengenal tokoh-tokoh yang sudah tewas ya. Alhamdulillahnya mereka yang tapi apakah potensi ini bisa kembali membesar? Nah, mungkin Ustadz bisa sharing apa yang harus dibekali ataupun dilakukan oleh para remaja agar mereka tidak mudah terpapar. Ya, ini sangat penting ya karena saat ini remaja kan sudah jarang nonton TV, apalagi nonton berita, ya, dan apalagi membaca koran misalnya karena koran sudah tidak populer, ya. Tetapi yang kita lihat anak-anak ini lebih suka masuk grup chat. Ya, masuk grup chat, diskusi sana, diskusi sini begitu. Jadi walaupun mereka secara online ya mereka bisa terpapar ya dan inilah yang kemudian harus mereka ketahui bagaimana batas-batasnya. Sehingga mereka bisa menilai bahwa grup chat ini atau pembicaraan ini atau diskusi ini harus mereka jauhi. Ya, kalau tidak nanti mereka akan terlibat dan juga lebih jauh. Sebab akar masalah yang terjadi aksi terorisme itu bermula dari faham. Ya, faham intoleran, kemudian faham melawan pemerintah, mengkafirkan, ya, menjelekkan yang lain, ya. Sehingga jika itu kemudian mereka terima, maka celakalah mereka. Ya, dan ini yang membuat harus mereka memperbanyak membaca, khususnya membaca tentang seputar terorisme, ya, supaya mereka tahu apa ciri-ciri terorismenya, apa kelompok-kelompoknya, sebagai tambah wawasan mereka begitu. Bukan berarti mereka belajar terorisme untuk menjadi terorisme, tidak, ya, mengenal apa itu terorisme, mengenal apa itu musuh mereka, supaya mereka bisa membedakan. Ya, banyak membaca itu sangat penting khususnya dalam hal ini, yaitu membaca kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama yang kemudian melakukan pidana, melakukan kejahatan atas nama agama. Itu kan banyak buku-buku dari para ustaz-ustaz, para ulama-ulama yang mengkonter paham terorisme tersebut. Nah, sekarang Ustadz, eranya media sosial saat ini. Mungkin media-media sudah ditinggalkan, tapi ini ada media baru yang potensinya juga harus kita waspadai juga. Ini mungkin Ustadz bisa sharing juga bagaimana mungkin sekarang mereka yang berusaha memasukkan paham-paham tertentu itu menggunakan media sosial untuk merasuki ataupun memperluas pengaruh mereka kepada mereka, terutama generasi muda. Tipsnya cuma satu, pertanyaan, apakah benar? Cuma itu. Jadi setiap apa yang kita baca, kita lihat, kita nonton, ya kita dengar, itu harus dalam pikiran kita, ini benar nggak? Ini betul tidak? Jadi muncul dengan ada pertanyaan, apakah ini benar? Berarti selanjutnya adalah klarifikasi.
kita mengklarifikasi. Pemerintah sekarang sudah membuat link ya untuk kita memastikan apakah berita ini benar, apakah informasi ini benar. Kita masuk dalam link tersebut atau tanyakan kepada para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita, apakah paham ini benar ya. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar. Ya, remaja-remaja sekarang ini perlu kritis sama hal ini. Jadi tipsnya yaitu satu pertanyaan, apakah benar? Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Ustadz Nasir Abbas yang mengingatkan bahwa paham radikal atau yang mengajarkan kita untuk kekerasan itu masih ada, masih mungkin terjadi, dan itulah sebabnya salah satunya Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion ini untuk berbagi informasi dan juga pemahaman kepada masyarakat yang ujungnya adalah mengajak keterlibatan semua elemen masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan dalam masyarakat. Demikian laporan saya Dili Rozadi dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kembali ke studio di Jakarta.